Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema taat mendatangkan berkat. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kasih karuniamu yang berlimpah-limpah atas setiap kami. Kami ada saat ini merupakan penyertaanmu, berkatmu, perlindunganmu atas setiap kehidupan kami. Bila mana kami sebentar hendak membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi setiap kami, dan hanya perkataan iman, perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah melalui perenungan firman-Mu kali ini, dan kami siap untuk mendengar serta merenungkannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk melandasi perenungan firman Tuhan kali ini, kita akan membaca di dalam Lukas 5 ayat yang kelima. Di dalam Lukas 5 ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Dalam kehidupan masyarakat, apakah itu pekerjaan, bisnis, kemudian pendidikan, karir, sangat mendambakan namanya keberhasilan dan keberuntungan. Namun kenyataannya terkadang kita menjumpai yang namanya kegagalan. Kegagalan bisa menimpa siapapun tanpa memandang status sosial, ras maupun pendidikan seseorang. Demikian halnya cerita tentang Petrus yang barusan kita baca di dalam Lukas 5 ayat yang kelima tadi. Petrus ini nelayan yang sangat handal, tetapi suatu waktu dikatakan firman Tuhan, Petrus ini tidak menangkap seekor pun ikan setelah dikatakan semalam-malaman bekerja keras. Mungkin Petrus berpikir, ikannya pada kemana? Ikan itu merupakan nafkah utama bagi Petrus untuk menghidupi keluarganya. Penghasilan utama yang sangat diharapkan, namun waktu itu tidak membawa hasil. Demikian realita pergumulan yang dihadapi banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, yaitu mengalami namanya kegagalan. Di saat Petrus mengalami pergumulan itu, datanglah Tuhan Yesus dan masuk ke dalam perahunya serta berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Perintah Tuhan Yesus itu sepertinya tidak masuk akal, karena dikatakan sudah semalaman Petrus bekerja keras namun tidak menangkap apa-apa, dan hari itu sudah pagi. Biasanya orang mencari ikan paling banyak mendapatkan itu di malam hari. Ya. Kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu Petrus dan menyuruh Petrus untuk bertolak lagi untuk menebarkan jalannya menangkap ikan. Perintahnya itu sepertinya tidak masuk akal. Sebab pada umumnya kebiasaan nelayan mencari ikan itu pada waktu malam hari, dan saat itu hari sudah pagi menjelang siang. Tentu bagi Petrus, nelayan yang sudah berpengalaman itu berkata dalam hatinya, mustahil untuk mendapatkan ikan di siang hari. Ya, jadi perintah Tuhan Yesus itu rasa-rasanya mustahil untuk Petrus lakukan, karena dia sudah memiliki pengalaman mencari ikan. Nah, ini disuruh mencari ikan di waktu pagi mendekati siang hari. Tetapi Petrus sekali lagi begitu percaya dan taat terhadap perkataan Tuhan. Maka Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Di dalam Lukas tadi, Lukas 5 ayat yang kelima. Kita melihat bagaimana iman dan ketaatan Petrus membuahkan mujizat terjadi. Makanya firman Tuhan selanjutnya dikatakan di situ, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak.
Suatu perintah yang kelihatannya mustahil, tetapi Petrus taat untuk mengerjakannya dan membuahkan hasil. Dikatakan menangkap sejumlah besar ikan dan jalannya mulai terkoyak. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi kegagalan, tetapi biarlah iman dan ketaatan kita tunjukkan kepada firman Allah. Maka saya percaya dan yakin mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai kedua, saya akan bacakan bagi saudara semuanya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka dikatakan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Artinya apa? Artinya ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman-Nya itu yang mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat. Sekalipun rasa-rasanya mustahil, tetapi ketika kita taat akan perintah Tuhan, kita melakukannya, saya percaya dan yakin apa yang dialami Petrus juga kita akan mengalaminya. Apa yang menjadi firman Tuhan kepadamu saudara-saudaraku semuanya, lakukanlah itu sekalipun rasa-rasanya mustahil. Mungkin kita ada perselisihan dengan orang lain dan Tuhan berfirman untuk mengampuni. Rasa-rasanya mustahil saudara mengampuni, tetapi ketika engkau taat, maka saya percaya di situ ketika engkau melepaskan pengampunan, maka berkat itu pula, damai sejahtera itu pula mengalir dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan atasmu saudara-saudaraku, taatlah untuk melakukannya. Karena taat ini kunci untuk mendatangkan berkat. Kalau boleh saya panjangkan tentang taat ini, kepanjangan dari tidak ada alasan titik. Taat, T-nya tidak, hanya ada, yang kedua alasan titik. Artinya apa? Lakukan, tidak ada alasan. Nah, ketika kita melakukan ketaatan, saya percaya berkat itu tercurah bagi kita. Sekali lagi, apa yang menjadi firman Tuhan bagimu saudara-saudaraku semuanya, lakukanlah itu dengan penuh ketaatan. Maka saya percaya sekali lagi, damai sejahtera, berkat, pengampunan, kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini untuk yang kami renungkan, yaitu taat mendatangkan berkat. Seperti ketaatan Petrus, sekalipun nelayan berpengalaman, tetapi suatu waktu menjumpai namanya kegagalan, kemudian berjumpa dengan Engkau dan mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, maka Petrus menuai berkat yang berlimpah-limpah. Demikian kami Tuhan Yesus. Rasa-rasanya mungkin mustahil untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu, perintah-Mu. Tetapi ketika kami taat, kami percaya dan yakin, di situ sudah tersedia berkat Tuhan atas setiap kami. Urapi setiap pendengar renungan Raja Wali Kasih ini dalam pergumulan mereka. Biarlah senantiasa taat untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu, karena disitulah ada jawaban atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.